Mari kita mempersiapkan diri dalam memahami renungan malam saat ini dengan topik hidup dengan sekularisasi versus hidup surgawi. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, sumber terang yang abadi, Engkaulah yang sudah mengasihi bumi dan segala isinya untuk mendapatkan kasih karunia-Mu yang mendatangkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya yang datang kepadamu untuk melakukan hidupnya beriman dalam firman yang diberitakan, firman yang dinyatakan, firman yang diajarkan, firman yang dikhotbahkan, firman yang diwahyukan, dan firman yang menjadi rema dalam kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca teks firman Tuhan yang tertulis pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 hingga 19. Begini firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita ini tentu kita diantar untuk memperhatikan dan mencermati satu ayat yang sangat begitu populer di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Bagian perikop kita yaitu tertulis dalam Injil Yohanes 3:16, yang mana ini adalah ayat paling populer dalam Alkitab. Bahkan ayat ini dapat dilihat pada stiker, bumper mobil, tulisan-tulisan di baju dan di media sosial, Facebook maupun Instagram. Dapat dikatakan, mungkin ini adalah ringkasan terbaik dari pesan Injil di seluruh Alkitab. Ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus selama pertemuan rahasia mereka, Yesus ingin orang Farisi yang tulus namun bingung memahami keselamatan yang sejati. Firman Tuhan ini adalah inti dari pesannya, sangat sederhana namun sangat mendalam. Dengan renungan kita malam ini, kita membagi dua bagian penting perikop yang berpusat pada kasih Allah akan dunia ini. Mari kita bedah untuk tidak gagal paham. Bagian pertama, ayat 13 sampai ayat 16 menunjukkan betapa dominannya pikiran duniawi yang melekat pada setiap orang.
Apakah ia seorang intelektual, awam, negarawan, ilmuwan, atau rohaniawan? Semua kuat terpengaruh dan dipengaruhi pengaruh sekularisasi. Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pemuka Yahudi, mungkin termasuk menjadi penanggung jawab Bait Allah di Yerusalem, tidak mau terang-terangan datang kepada Yesus. Maka ia memberi waktunya berjumpa Yesus pada malam supaya tidak ada yang melihat. Tetapi dia sendiri ingin memahami tentang dilahirkan kembali. Diskusi dalam perjumpaan dengan Yesus sangat menggetarkan dan menggoyahkan berpikirnya selama ini. Yesus berkata, jika ingin masuk ke dalam kerajaan surga harus lahir baru dan dilahirkan kembali. Mendengar hal itu, Nikodemus terheran dan kaget betul. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Yesus menandaskan pribadi yang terkagum. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Untuk menyejukkan pikiran Nikodemus yang telah tegang, bingung, dan sepertinya telah buntu, maka Yesus memberikan siraman rohani bagi Nikodemus untuk memiliki wawasan yang lebih luas dan berkembang. Bagian yang kedua pada ayat 16 hingga 19, ternyata tujuan daripada berpikir surgawi yang belum melengkapi pikiran setiap orang yang berpikirnya duniawi seperti Nikodemus ini. Tuhan Yesus nyatakan tujuan daripada kehadiran Yesus bagi eksistensi hidup semua orang. Kasih Allah ada pada Yesus membuat terjadi hidup baru atau kelahiran kembali untuk beroleh keselamatan. Di sini dapat dimaknai bahwa dilahirkan dari air dan roh, sebagaimana Rasul Yohanes memberitahukan sebelum berikut renungan kita. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 32-34. Yesus menekankan pentingnya kasih Allah kepada siapapun dan tidak membedakan strata sosial yang dimiliki setiap orang, sehingga Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, dengan jelas, lugas, tegas, tidak gagal paham, dan percaya
kontradiksi antara berpikir sekular dengan surgawi adalah untuk memisahkan hukuman dan percaya, kejahatan dengan keselamatan, dosa dengan hidup benar dalam kasih Allah, kegelapan dengan terang, dan pada ujung-ujungnya hidup binasa atau hidup kekal. Sesuatu yang sangat membawa kita terinspiratif dan harus menjadi keputusan. Orang Yahudi sangat percaya bahwa mereka adalah anak-anak Allah karena mereka adalah keturunan Abraham. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa untuk menjadi anak Allah, orang harus diubah oleh Roh Allah sendiri, dan tidak cukup hanya dilahirkan kembali dari keluarga Yahudi atau mengikuti hukum Taurat. Kita perlu mungkin membaca Galatia 3 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 26 sampai 29. Musa telah meninggikan Taurat, hukum Taurat, sebagaimana meninggikan miniatur ular tedung di padang gurun, supaya hukum Taurat untuk dilakukan orang Yahudi, tetapi Yesus mewujud nyatakan kasih untuk keselamatan. Taurat bukan ditiadakan, namun disempurnakan hukum kasih yang Yesus bawa kepada dunia ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pusat berpikir imani kita dan penjelasan dua bagian perikop di atas, apakah artinya itu? Karena Allah begitu mengasihi dunia, mari kita simak pokok utama dari ayat ini, bukan orang, tetapi adalah Tuhan. Itu dalam Yohanes 3:16. Tidak mengatakan karena dunia begitu mengasihi Allah, tetapi mengatakan karena Allah begitu mencintai, mengasihi dunia. Keselamatan hanya terjadi berkat inisiatif Allah dan kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita manusia berdosa, tidak mencari Tuhan, tetapi pada kenyataannya Tuhan datang mencari kita. Juga mari kita perhatikan bahwa kasih Tuhan bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk seluruh dunia. Bahwa Ia memberikan anaknya yang tunggal dan satu-satunya. Ungkapan singkat ini merangkum seluruh kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus di bumi, yang semuanya terjadi untuk menawarkan pengampunan Tuhan kepada orang-orang berdosa yang terhilang, dan bahwa suatu pengorbanan besar dari Allah dalam mengirimkan kepada kita miliknya, yaitu hanya anak tunggalnya, dan betapa hebat pengorbanan Yesus dalam menggenapi rencana Allah. Siapapun yang percaya kepadanya, ketika Tuhan memulai menyelesaikan proses keselamatan bagi semua orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk percaya kepada Yesus dan pekerjaannya di kayu salib. Janganlah binasa, tetapi miliki hidup yang kekal. Iman di dalam Yesus menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan lepas dari iblis di neraka, dan memberi kita tempat di surga selamanya, menikmati kehadiran juru selamat kita. Siapapun yang percaya kepadanya, ketika Tuhan memulai dan menyelesaikan proses keselamatan bagi semua orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk percaya kepada Yesus dan pekerjaannya di kayu salib. Janganlah binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Iman di dalam Yesus menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan lepas dari iblis di neraka, dan memberi kita tentunya tempat di surga selamanya, menikmati kehadiran juru selamat kita.
Apa yang Allah beri untuk saudara, sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan terjemahan baru adalah salah satu ayat Alkitab yang paling dikenal, paling sering dikutip pada Yohanes 3 ayat 16 ini. Kabarnya tidak ada ayat lain yang sesingkat itu merangkumkan cara memperoleh keselamatan dan hubungan Allah dengan manusia. Di negeri-negeri tertentu, ayat ini atau sekedar tulisan sering dipajang di acara-acara umum, ditempel di mobil tadi, digambar di dinding, dan lain-lain. Kemungkinan besar mereka yang memajang ayat itu yakin bahwa Allah mengasihi mereka dan mereka hidup dalam kekekalan karena Allah beserta. Bagaimana dengan saudara, mereka, kita, saya tentunya? Apa arti kasih Allah bagi Anda, bagi saudara, bagi semuanya kita? Dan menurut saudara, apa yang telah Allah beri sebagai bukti kasihnya kepada kita? Artinya, tentu adalah melalui pokok-pokok iman kita dengan pernyataan kasih Tuhan Yesus. Berpikir secara rohani, ada hal-hal yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan imani kita. Sebagai berikut. 1. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Banyak orang mau mengakui bahwa menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Isinya bumi ini serta manusia. Karena rancangan makhluk hidup sangat rumit. Pasti ada pribadi cerdas yang membuatnya. Sejumlah besar yang berterima kasih kepada Allah setiap hari atas pemberiannya berupa kehidupan. Mereka juga mengakui bahwa mereka benar-benar bergantung pada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyediakan segala hal yang diperlukan untuk hidup. Yaitu udara, air, makanan, dan lain sebagainya. Tentu dengan demikian, mereka bisa terus hidup dan menikmati kehidupan. Kita tentu bersyukur kepada Allah atas semua itu, karena dialah pencipta dan pemelihara kita. Dapat kita baca dalam Mazmur 104 ayat 10-28, Mazmur 145 ayat 15, Kisah Rasul 4 ayat 24. Kita bisa menghargai kasih Allah kalau kita merenungkan semua yang telah Ia beri untuk menunjang kehidupan. Itu sesuai dengan kata-kata Paulus. Allah memberikan kehidupan dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Sebab oleh Dialah kita mempunyai kehidupan. Kita bergerak dan kita ada. Kisah Rasul 17 ayat 25 dan 28. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya dengan banyak cara lain. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani kita. Allah juga membuat kita istimewa dengan memberi kita kesadaran akan kebutuhan rohani dan membantu kita memenuhinya. Matius 5 ayat 3. Maka di masa depan umat manusia yang taat dapat menjadi anggota keluarga Allah, anak-anaknya. Roma 8 ayat 19-21 seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirim putranya ke bumi. Dengan demikian, Yesus dapat mengajak kita tentang Allahnya dan Bapaknya serta mati demi kita. Namun banyak orang tidak betul-betul paham mengapa Yesus perlu mati bagi manusia dan apa hubungan kematian Yesus dengan kasih Allah bagi kita. Mari kita perhatikan Alkitab, kita imani tentang mengapa Yesus harus mati dan apa makna kematiannya bagi kita. Yang kedua, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Semua manusia bisa sakit tua dan mati. Tetapi bukan itu yang Tuhan Allah maksudkan sejak semula. Ia memberi pasangan manusia pertama masa depan untuk hidup selamanya di Firdaus, di bumi. Namun ada syaratnya, mereka harus taat kepadanya. Allah berkata bahwa jika mereka tidak mau, mereka pasti mati. Kejadian 2 ayat 17, Adam ternyata melawan wewenang Allah sehingga
dia dan keturunannya harus mati. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia sebab semua orang sudah berdosa. Roma 5 ayat 12. Dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan, namun Allah adalah pencinta keadilan. Mazmur 37 ayat 28. Allah tentu tidak mengabaikan pelanggaran yang sengaja Adam lakukan. Namun ia juga tidak akan membuat semua manusia menderita dan mati karena pelanggaran satu orang. Dengan menerapkan prinsip hukum nyawa ganti nyawa, ia bertindak adil dan sekali lagi membuat manusia yang taat bisa hidup selamanya. Dalam Keluaran 21 ayat 23. Kehidupan semacam itu telah Adam hilangkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana itu bisa diperoleh kembali? Jawabannya, seseorang harus mengorbankan nyawanya, yakni nyawa manusia yang sempurna, yang sama nilainya dengan nyawa Adam. Yesus rela datang ke bumi untuk mati demi menghapus dosa dan kematian. Jelaslah, karena tidak sempurna, keturunan Adam tidak sanggup melakukannya, tetapi Yesus sanggup. Mazmur 49 ayat 6-9, Yesus dilahirkan tanpa noda dosa warisan, maka ia sempurna, sama seperti Adam pada mulanya. Karena itu, dengan menyerahkan nyawanya, Yesus menebus umat manusia dari perbudakan dosa. Dengan melakukan itu, ia menawarkan kesempatan kepada keturunan manusia yang pertama untuk menikmati kesempurnaan seperti yang dulu Adam dan Hawa miliki. Roma 3 ayat 23-24 dan 6 ayat 23. Itu adalah bukti kasih Allah yang sangat besar bagi kita. Apakah ada yang perlu kita lakukan untuk mendapat manfaat? Saudara, yang ketiga, setiap orang yang percaya kepadanya, kembali kepada ayat yang populer dalam Yohanes 3:16 tadi, kita mendengar, melihat, mengucapkan kata-kata supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berarti bahwa pemberian hidup yang kekal ada syaratnya. Jika ingin beroleh hidup yang kekal, kita perlu percaya pada Yesus dan taat kepadanya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan untuk taat? Bukankah Yesus mengatakan setiap orang yang percaya akan hidup kekal? Ya, kepercayaan atau iman memang penting. Akan tetapi dalam Alkitab, iman bukan sekedar percaya. Menurut sebuah kamus, kata dalam bahasa asli yang Yohanes gunakan mengandung arti bergantung pada sesuatu atau pada seseorang. Jika seseorang ingin menyenangkan Allah, dia tidak akan sekedar mengakui Yesus sebagai juru selamat. Orang itu akan sungguh-sungguh berusaha melakukan apa yang Yesus ajarkan. Jika tidak ada tindakan, pengakuan apapun tidak ada artinya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata Yakobus 2 ayat 26. Dengan kata lain, seseorang yang percaya kepada Yesus perlu mempraktekkan kepercayaan dan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Sewaktu menjelaskan hal ini, Rasul Paulus pernah mengatakan, kasih Kristus mendesak kami. Sebab inilah yang telah kami putuskan, bahwa satu orang, Yesus, telah mati untuk semua. Dan ia telah mati untuk semua orang, agar mereka hidup, tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Dia yang telah mati untuk mereka dan dibangkitkan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15. Dan ia telah mati untuk semua orang, dimaksudkan jika kita benar-benar menghargai pengorbanan Yesus, kita akan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup demi Tuhan yang telah mati untuk kita. Dengan kata lain, hal yang akan kita utamakan dalam kehidupan kita adalah melakukan apa yang Yesus ajarkan. Perubahan itu akan memengaruhi prinsip hidup kita, pilihan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Apa berkatnya jika kita benar-benar percaya dan hidup sesuai dengan iman kepada Yesus?
Yang keempat disebutkan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian terakhir dari Yohanes 3:16 menyatakan janji Allah bagi orang-orang yang beriman pada tebusan dan hidup sesuai dengan hukum Allah. Allah ingin agar orang-orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun ada dua masa depan yang menanti mereka. Untuk kelompok pertama, Yesus menjanjikan hidup kekal di surga. Dia dengan jelas memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan menyiapkan tempat bagi mereka agar mereka bisa memerintah bersamanya. Baca Yohanes 14 ayat 23, Filipi 3 ayat 20 dan 21. Orang-orang yang dibangkitkan untuk hidup di surga akan menjadi imam Allah dan Kristus dan akan memerintah sebagai raja bersama dia selama 1000 tahun. Penyingkapan yang dikatakan Wahyu pasal 26. Pengikut Kristus yang akan menerima hak istimewa itu jumlahnya terbatas. Yesus mengatakan, janganlah takut kawanan kecil, karena Bapakku telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Lukas 12 ayat 32. Berapa banyak kawanan kecil itu nantinya? Penyingkapan pasal 14 ayat 1 dan 4 mengatakan, aku memandang dan lihat anak domba Yesus Kristus yang telah dibangkitkan berdiri di gunung Sion di surga, dan bersama dia ada 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis nama dia dan nama bapaknya. Mereka ini dibeli dari antara umat manusia sebagai buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Jika dibandingkan dengan miliaran orang yang pernah hidup di bumi ini, jumlah 144.000 memang hanya kawanan kecil. Mereka dikatakan akan menjadi raja, maka mereka akan memerintah atas siapa? Yesus berbicara tentang kelompok kedua, yakni orang yang akan menjadi rakyat dari kerajaan surgawi itu. Seperti yang bisa kita baca di Yohanes 10:16, Yesus mengatakan, aku memiliki domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus aku bawa, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Domba-domba ini menantikan kehidupan kekal di bumi, masa depan yang dulu dimiliki Adam dan Hawa. Bagaimana kita tahu bahwa harapan mereka ada di bumi? Banyak firman Tuhan dalam ayat yang tertulis dalam Alkitab menggambarkan bahwa bumi akan menjadi Firdaus. Kalau saudara ingin membacanya sendiri, cobalah kita renungkan, buka kembali Alkitabmu dan baca ayat-ayat berikut. Mazmur 37 ayat 9 sampai 11, 46 ayat 8 sampai 9, 72 ayat 7, 8 dan 16. Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Yesaya 65 ayat 21 sampai 23. Matius 5 ayat 5. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Dan akhiri dengan Wahyu 21 ayat 4. Ayat-ayat itu menubuatkan bahwa perang, kelaparan, penyakit, kematian akan berakhir. Juga dikatakan bahwa orang-orang baik akan berbahagia karena bisa membangun rumah sendiri, menggarap tanah sendiri, dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang damai. Apakah masa depan itu menarik bagi Anda? Kita punya alasan kuat untuk percaya bahwa janji-janji itu akan segera terwujud. Yang terakhir, bagian kelima, Allah telah banyak memberi. Jika merenungkan semua hal yang Allah beri untuk saudara dan umat manusia, jelaslah bahwa Ia telah banyak memberi. Kita bisa hidup berpikir, lumayan sehat, dan punya berbagai hal yang kita perlukan untuk tetap hidup. Lebih dari itu, Allah telah menyediakan tebusan melalui Yesus yang mati demi kita. Melalui pemberian itu, kita bisa menerima berkat-berkat yang jauh lebih besar seperti yang kita baca pada Yohanes 3:16, renungan perikop malam ini. Kehidupan kekal, kehidupan abadi itu damai dan menyenangkan karena bebas dari penyakit, bebas dari perang, kelaparan, atau kematian. Pada saat itulah kita akan menikmati kebahagiaan dan berkat yang tak ada habisnya.
Entah saudara akan menerima berkat-berkat itu atau tidak, sepenuhnya bergantung pada saudara. Yang sekarang jadi pertanyaan, apa yang saudara beri untuk Allah? Apa yang Allah beri untuk saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjemahan baru Yohanes 3:16 ini salah satu Alkitab yang paling dikenal. Tentunya ini paling mudah dan paling sering kita menjelaskan kepada orang lain, mengutipnya supaya orang lebih mudah untuk mengerti. Saudaraku, kabarnya tidak ada ayat yang lain sesingkat itu kan? Merangkumkan cara memperoleh keselamatan dan hubungan Allah dengan manusia. Tentunya kita perlu untuk melihat kasih karunia yang Yesus hadir dalam kehidupan umat manusia, dan pengharapan kita tentunya supaya turut semua bangsa-bangsa masuk terhisap kepada kekekalan Yesus dan beriman kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Saya membaca buku Hendrik Conselman dalam An Outline of the Theology of the New Testament, terbitan dari SM Press London 1969, menjelaskan kata charis dalam bahasa Yunani sebagai kasih karunia Allah yang diartikan dengan kasih mempunyai arti yang sama dalam perjanjian lama, chesed, maupun perjanjian baru, menandakan manifestasi historis suatu keselamatan yang tertulis dalam Roma 5 ayat 20-21 dan konsekuensinya sebagai suatu keadaan baru ke dalam yang mana manusia ditransformasikan kepada suatu kenyataan kasih karunia. Itu dapat kita bandingkan dalam Roma 5 ayat 2 dan Yeremia 31 ayat 3. Bisa saja kita memahami kasih karunia yang adalah Allah itu sendiri dalam iman sebagai manifestasi keselamatan atau pernyataan keselamatan yang mengantar manusia kepada suatu keadaan yang baru, yaitu berada dalam kasih karunia. Namun Yesus yang adalah agape, kasih yang sempurna, tidak menuntut imbalan jasa, menjelaskan kepada kita arti historis tentang kasih karunia Yesus. Keberadaan itu menggambarkan suatu habitat secara khusus dihubungkan dengan respek akan tugas dalam kaitannya dengan kasih karunia. Dengan demikian, maka kita tidak lagi ingin hidup dibenarkan oleh Taurat atau jauh dari kasih karunia. Yang paling penting, kasih karunia itu adalah agape sebagai pedoman untuk menyatakan secara tegas bahwa kasih bukanlah suatu pengaruh, tetapi adalah agaknya menonjolkan suatu demonstrasi. Bisa kita bandingkan Amos pasal 5 ayat 8 dan Amos 8 ayat 39. Di dalam diri manusia, agape itu harus disertai bagaimana menyerahkan diri kepada Allah untuk dapat mengalami kasih karunia yang dari Allah. Allah menurunkan, memberikan kasih karunia kepada orang berdosa. Maka kasih karunia adalah pemberian dan menjadi milik semua orang untuk dapat terhisap, memperoleh Allah sebagai si empunya, pemilik hakikat dan eksistensi dari hidup manusia itu. Tetapi di pihak lain hal itu harus diingat, usaha manusia untuk masuk ke dalam kasih karunia itu bukanlah menjadi keselamatannya, karena justru karena kasih karunia yang diperlihatkan dan diberikan oleh Allah melalui firman akan menghancurkan kesombongannya. Huperepania itu dalam bahasa Yunani. Tetapi sebaliknya kasih karunia membawa tanda keselamatan. Jadi kasih karunialah yang mengambil inisiatif bahkan melengkapi tindakan dan perbuatan Allah yang telah Allah perbuat untuk menjadikan umatnya orang percaya menjadi miliknya. Dalam hal inilah manusia sebagai ciptaan Allah, sebagai yang melebihi ciptaan lainnya, hidup dalam kebebasan, memilih, mengaku, memutuskan, mengikut Dia.
Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka melalui kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jawabnya berpikir, sekular atau rohanikah kita untuk selamat? Atau masih ragukah kita? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sekali lagi, hidup oleh kasih dengan berpikir sekular atau berpikir imani. Mari menjawab sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sumber keselamatan, yang oleh kasih yang sempurna daripadamu, kami diingatkan untuk hidup dalam terang-Mu sehingga kegelapan tidak lagi menjadi caranya kami berpikir secara sekular, tetapi berpikir imani. Sebab keselamatanlah yang ada daripadamu membuat iman kami bertumbuh. Iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus yang telah diutus telah menjanjikan itu bagi kehidupan kami umat tebusan-Mu, dan juga supaya kami juga membawanya kepada bangsa-bangsa untuk turut diselamatkan dan hidup di dalam kekekalan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.